seneng deh, akhirnya kita bisa menikah juga Mas. Setelah sekian lama, aku bisa menjadi istrimu. Aku juga seneng banget. Aku senang menikahi perempuan yang baik dan lembut seperti kamu. Kita akan memulai rumah tangga yang baru. Pak Faisal itu kok tega banget ya nikah lagi di saat istrinya sedang hamil besar? Iya, kamu benar. Kasihan banget Bu Yuni. Harusnya kan Pak Faisal ada di samping Bu Yuni ya. Orang lagi hamil tuh butuh support suami. Ini suaminya malah nikah lagi. Dia tuh nggak punya hati ya. Hati sih kayaknya punya ya, tapi nggak tahu dia berfungsi apa enggak. Atau mungkin hatinya udah busuk. Akhirnya selesai juga. Gara-gara semalam hujan deras dan angin, halaman rumahku jadi banyak sampah dedaunan begini. Bu Yuni mau kemana pagi-pagi begini? Bu RT, saya mau jalan-jalan aja kok. Kata dokter kan harus jalan-jalan buat membantu kelancaran persalinan nanti. Sekalianlah olahraga dikit-dikit daripada di rumah terus bikin badan pegel Bu. Kalau lagi hamil besar emang lebih baik jalan-jalan, tapi jangan sampai kecapean ya Bu. Iya Bu RT. Oh iya Bu RT, saya boleh minta tolong gak ya? Minta tolong apa Bu Yuni? Insya Allah saya bisa bantu, asal jangan suruh saya pindahkan Monas ya, ke rumah Bu Yuni aja. Hehehe. Enggak kok Bu RT. Sebenarnya pas awal-awal hamil itu saya pengen banget naik motor bareng Bu RT, tapi belum kesampaian. Saya pengen Bu RT yang boncengin saya keliling komplek. Ya ampun Bu Yuni, kenapa nggak bilang toh dari awal? Padahal saya kan bisa bantu. Jadi gimana Bu Yuni mau naik motor sama saya sekarang ah? Iya, kalau Bu RT merasa tidak keberatan. Saya sama sekali tidak merasa keberatan ke Bu Yuni. Sebentar ya, saya izin dulu sama Pak RT. Takutnya motornya mau dipakai. Iya Bu RT, makasih ya Bu. Maaf merepotkan. Iya Bu Yuni, gak usah sungkan Bu. Kebetulan banget kamu keluar Pak. Aku mau izin ya bawa motor kamu. Buat apa Bu? Itulah Bu Yuni Pak, kayaknya dia ngidam pengen keliling komplek naik motor sama aku. Kasian Pak kalau nggak diturutin. Maaf ya Pak RT merepotkan, tapi ini beneran bawaan bayi. Gak apa-apa Bu Yuni, silakan aja bawa motornya. Tapi emangnya suaminya Bu Yuni ngizinin? Saya takutnya suami Bu Yuni ngelarang, soalnya Bu Yuni sedang hamil besar loh. Saya sudah izin kok Pak RT, suami saya bilang boleh, asal sekitar komplek aja. Syukurlah kalau gitu. Silakan Bu kalau mau dipakai. Bu, kamu bawa motornya hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Iya Pak, aku tahu kok Pak. Ayo Bu Yuni, kita pergi dulu ya Pak. Iya, hati-hati ya. Sebenarnya agak berat hati sih aku, tapi karena Bu Yuni sedang ngidam, ya udahlah. Semoga aja motor kesayangan saya itu nggak lecet. Gimana perasaan kamu? Udah nggak kesel lagi kan Laila? Ya lumayan lah, daripada semalam mood aku kacau banget. Itu gara-gara kucing kampung sialan. Bisa-bisanya dia masuk ke kamar aku, terus ngacak-ngacak skincareku. Jadinya jatuh semua kan. Gak apa-apa, namanya juga binatang. Dia pasti nggak tahu. Udah ya, jangan cemburu terus. Nanti kita beli lagi deh, aku yang beliin. Serius nih? Makasih ya Mas, kamu selalu bikin aku happy. Bu Yuni, kita mau kemana lagi nih? Kita udah hampir keliling komplek loh. Terserah Bu RT aja deh, saya mah ngikut aja. Waduh, jangan terserah dong Bu, saya juga nggak tahu nih. Itu bukannya suara Yuni ya? Jangan-jangan Yuni emang ada di sini. Jangan sampai dia tahu. Kamu kenapa sih Mas? Kok kelihatannya kayak panik gitu? Kita pulang sekarang yuk. Tadi aku kayak denger suaranya Yuni. Bisa gawat kalau sampai dia lihat kita berduaan di sini. Hah? Serius Mas? Yaudah Mas, ayo kita pergi. Itu kok kayak Mas Faisal ya, tapi dia ngapain di sini sama perempuan lagi? Seharusnya kan dia ada di kantor. Mungkin cuma orang yang mirip. Bu Yuni, kok malah ngelamun sih? Jadinya kita mau kemana? Mau makan dulu atau mau langsung pulang? Kita langsung pulang aja deh Bu RT. Tiba-tiba perut saya kram. Waduh Bu Yuni, apa itu karena saya bawa motornya kekencengan ya? Kita ke rumah sakit aja yuk Bu, saya khawatir. Saya nggak apa-apa kok Bu, udah biasa kram gini. Mungkin ini karena kebanyakan duduk, nanti juga sembuh. Makanya Bu, kita pulang aja yuk. Ya udah Bu Yuni, mau pulang mah. Makasih ya Bu RT sudah mau turutin permintaan bayi saya. Saya senang banget. Anak saya juga dari tadi nendang terus. Kayaknya dia juga senang. Syukurlah saya juga ikut senang. Lain kali kalau emang bayinya mau naik motor lagi, langsung bilang aja ya Bu Yuni, jangan sungkan. Iya Bu RT, sekali lagi makasih ya. Salam ya buat Pak RT. Makasih udah ngizinin saya naik motornya. Iya, nanti saya salamin ya. Yaudah, saya pulang dulu ya. Kamu harus bilang makasih ya ke Bu RT, karena berkat Bu RT kita bisa keliling komplek. Bu Yuni habis dari mana? Kelihatannya senang banget.
Mbak Koko. Iya nih Mbak, alhamdulillah saya senang banget. Soalnya saya habis keliling kompleks sama Bu RT pakai motor barunya Pak RT. Soalnya waktu itu saya ngidam banget, pengen naik motor keliling komplek diboncengin sama Bu RT. Sekarang baru keturutin. Wah, pantas aja mukanya seneng banget. Aduh, aku jangan ngomong sekarang deh, takutnya nanti ngerusak moodnya Bu Yuni. Apalagi kan dia lagi hamil, yang ada nanti dia malah kepikiran. Mbak Koko kenapa? Kok malah bengong gitu sih? Enggak apa-apa kok. Duh, gimana ya? Saya bingung ngejelasinnya Bu Yuni. Bingung kenapa Mbak Koko? Udah cerita aja sama saya, kenapa? Nggak jadi deh Bu, saya takut bikin Ibu kepikiran. Yaudah kalau gitu saya pergi dulu ya. Tolong kasih tahu saya Mbak Koko, sebenarnya apa yang mau Mbak bilang. Tolong jangan seperti ini, jangan bikin saya penasaran. Gimana ya? Tadi saya melihat Papa Isa lagi ada di taman. Dia sedang duduk berduaan sama perempuan. Saya nggak tahu perempuan itu siapa. Mbak Koko serius? Kalau yang Mbak Koko lihat itu suami saya. Saya serius Bu Yuni, saya melihat dengan jelas. Tapi sebaiknya Bu Yuni tanya dulu deh sama Papa Isa. Takutnya itu cuma salah paham. Makasih ya Mbak Koko, nanti saya tanyakan. Bu Yuni, jangan terlalu dipikirkan ya. Saya takut itu nanti mempengaruhi bayi Bu Yuni. Tenang aja Mbak Koko. Apa aku tanya sekarang aja ya? Tapi aku harus mulai dari mana? Kalau Mas Faisal mikirnya aku nuduh dia, pasti dia marah. Kenapa berdiri di situ? Ada perlu apa sama aku? Sebenarnya ada yang mau aku tanyain. Tadi pas aku sama Bu RT keliling komplek, aku lihat kamu sama perempuan. Itu siapa Mas? Duh, ternyata bener Yuni ngeliat aku sama Laila tadi. Oh itu, teman waktu SMA aku. Kebetulan dia pulang dari luar kota. Dia mau ketemu sama aku. Jadi yaudah, aku ajak aja ke taman, biar enak ketemunya. Tapi kenapa harus berduaan Mas? Emangnya temen dia cuma kamu aja? Kamu kenapa sih? Kamu curiga sama aku? Bukan gitu Mas, tapi aku cuma merasa ada yang aneh aja. Kenapa kalian cuma berdua? Kenapa nggak sekalian aja reunian SMA sama temen-temen kamu yang lain? Udahlah Yuni, kamu jangan terlalu mikirin sesuatu yang aneh-aneh. Dia itu cuma teman aku. Kamu nggak bohong kan Mas? Buat apa aku bohong? Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Kenapa kamu melakukan ini Mas? Apa salahnya kamu menjawab dengan jujur? Siapa perempuan itu? Kenapa aku merasa jawaban kamu itu bohong? Kamu jangan sedih ya nak. Semoga kecurigaan ibu nggak benar. Ayah kamu pasti setia sama kita. Mas Faisal, lihat deh, baju aku udah jadi. Kemarin aku udah fitting baju juga. Ya meskipun kamu nggak ada nemeni aku. Padahal kan aku pengen banget fittingnya sama kamu. Tapi kamu malah sibuk. Maaf ya, aku nggak sempet nemenin kamu. Kamu kan tahu sendiri, Yuni itu lagi hamil besar. Dia jadi rewel kalau lagi hamil. Kapan sih istri kamu itu lahiran? Kan kalau udah lahiran, kamu bisa langsung ceraikan dia. Sabar ya, semuanya masih proses. Tapi sebenarnya aku nggak rela menceraikan Yuni. Aku masih cinta sama Yuni. Mas, kamu janji ya, kalau kita sudah menikah kamu harus ceraikan Yuni. Aku cuma mau jadi satu-satunya istri kamu. Iya, nanti aku ceraikan deh. Udah ya, jangan bahas Yuni lagi. Kita bahas pernikahan kita aja ya. Ya udah. Oh iya, buat cincin pernikahan nanti kita tinggal ambil aja, soalnya udah jadi. Wah, cepet juga ya. Nanti kita ambil ya. Iya Mas, aku nggak sabar deh nanti. Aku pasti kelihatan cantik kan pas pernikahan kita. Iya, kamu pasti tampil cantik banget deh pas pernikahan kita. Aku juga nggak sabar lihat betapa cantiknya kamu nanti. Udah selesai. Kalau gini kan kelihatan rapi. Pembeli jadi ngerasa nyaman ngelihatnya. Selamat siang Dukun Men. Wah, warungnya rapi sekali ya, bersih banget. Iya Pak RT, kan biar pelanggan juga ngelihatnya enak. Syukurlah, saya senang warung sembako ini selalu rapi dan bersih. Saya harap Dukun Men bisa selalu amanah ya jaga warung ini. Saya pasti akan menjaga amanah Pak RT. Kan Pak RT yang selalu membantu saya. Kalau bukan Pak RT yang minta saya untuk jaga warung ini, saya pasti masih jadi pengangguran. Hehehe. Saya hanya sedikit membantu kok, tenang aja. Dukun Men, saya mau beli gulanya dong. Bu Yuni, bentar ya Bu, saya ambilin dulu. Mau gula yang berapa Bu? Yang setengah kilo aja. Udah Bu Yuni, saya lihat-lihat kok Bu Yuni ini kalau kemana-mana selalu sendirian. Emangnya suaminya kemana Bu? Saya nggak tega lihat Bu Yuni tuh kemana-mana harus sendiri kayak gini. Ini kan lagi hamil besar loh Bu, serem. Suami saya lagi kerja Pak RT. Dia sih bilangnya emang lagi sibuk-sibuknya. Soalnya nanti kalau saya lahiran dia bakal nemenin saya dan ngambil cuti juga, biar sekalian bantu ngurusin anak. Oh gitu ya. Tapi tetap aja jangan terlalu sibuk. Kasihan saya ngeliat Bu Yuni lu. Jangan terlalu kasihan sama saya Pak RT. Saya paling gak suka kalau dikasihanin sama orang. Ini Bu Yuni gulanya. Harganya masih tetap sama ya kayak yang kemarin. Terima kasih ya Dukun Men. Ini uangnya. Kalau gitu saya duluan ya Dukun Men Pak RT. Bu Yuni, saya anterin aja. Mau nggak? Kebetulan saya naik motor nih. Daripada Bu Yuni jalan kaki, dari sini ke rumahnya Bu Yuni cukup jauh loh. Sama saya aja ya Bu. Ayo. Apa nggak ngerepotin Pak RT?
Sama sekali tidak merepotkan kok Bu. Ayo Bu Yuni, saya antar aja Bu. Ya sudah kalau begitu. Pegangannya Bu Yuni. Tenang aja, saya naik motornya nggak bakal ngebut-ngebut kok. Pelan aja, aman. Iya Pak RT. Dukun men, saya duluan ya. Iya Bu Yuni, hati-hati. Pak RT jangan ngebut-ngebut ya bawanya. Ingat, Bu Yuni itu lagi hamil besar. Tenang aja dukun men. Ayo Bu Yuni, kita berangkat. Sebenarnya saya itu kasihan melihat Bu Yuni. Pak Faisal kelihatannya kayak nggak peduli ya sama Bu Yuni. Bu Yuni harus melakukan apapun sendirian. Punya suami, tapi kayak nggak punya suami. Kasihan banget ya. Aku seneng deh, akhirnya kita bisa menikah juga mas. Setelah sekian lama, aku bisa menjadi istrimu. Aku juga senang banget. Aku senang menikahi perempuan yang baik dan lembut seperti kamu. Kita akan memulai rumah tangga yang baru. Pak Faisal itu kok tega banget ya nikah lagi di saat istrinya sedang hamil besar. Iya, kamu benar. Kasihan banget Bu Yuni. Harusnya kan Pak Faisal ada di samping Bu Yuni ya. Orang lagi hamil tuh butuh support suami. Ini suaminya malah nikah lagi. Dia tuh nggak punya hati ya. Hati sih kayaknya punya ya, tapi nggak tahu dia berfungsi apa enggak. Atau mungkin hatinya udah busuk. Saya yakin sih Bu Yuni pasti nggak tahu kalau Pak Faisal itu udah nikah lagi. Itu udah pasti sih. Buktinya kan kemarin aku ketemu sama Bu Yuni, terus iseng nanya tuh soal suaminya yang nikah lagi. Bu Yuni bilang dia paling nggak suka kalau dimadu. Kalau sampai suaminya nikah lagi, dia pasti akan langsung menceraikan suaminya. Masa iya sih Yuni bakal ceraiin aku kalau dia tahu aku nikah lagi? Aku masih belum rela kalau Yuni menceraikan aku. Kamu kenapa mas? Kau malah ngelamun gitu? Jangan bilang kamu mikirin Yuni. Enggak kok, aku baik-baik aja. Aku nggak mikirin apa-apa. Gak mungkin kalau mas Faisal baik-baik aja. Jangan-jangan bener dia lagi mikirin Yuni. Sebentar ya, aku mau ke toilet dulu. Kamu di sini sendirian, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok mas. Tapi jangan terlalu lama ya. Malu loh aku kalau sendirian di sini. Iya, kamu tenang aja. Mas Faisal sekarang udah menjadi milik aku. Aku nggak akan biarin Mas Faisal pulang ke rumah Yuni. Pokoknya Mas Faisal harus cerai sama Yuni. Apapun caranya. Aku nggak mau harus berbagi sama Yuni. Aduh, Pak RT, saya lagi ada di luar kota. Tolong jaga istri saya baik-baik dulu ya Pak. Saya akan segera pulang. Iya Pak Faisal, saya dari istri saya pasti jaga suami Pak Faisal. Tapi Pak Faisal segera kesini ya. Bu Yuni membutuhkan Pak Faisal loh. Ya Pak RT, saya titip istri saya dulu ya. Laila, aku harus segera pulang. Yuni bakal ngelahirin. Aku harus temenin dia. Kamu nggak boleh pergi kemanapun mas. Kita ini baru aja menikah. Harusnya kita menghabiskan waktu berdua. Aku nggak mau kamu tinggalin aku. Kamu jangan egois Laila. Yuni membutuhkan aku. Aku harus kesana sekarang. Kenapa kamu jadi marahin aku sih mas? Salah kalau aku pengen berduaan sama kamu. Aku nggak mau ya Yuni ganggu honeymoon kita. Dan yang egois itu bukan aku tapi kamu. Bisa-bisanya ya kamu masih peduli sama Yuni. Yuni itu cuma pengganggu. Jaga mulut kamu ya Laila. Asal kamu tahu, Yuni itu masih istri sah aku. Dan aku masih punya tanggung jawab untuk dia. Sekarang dia sedang melahirkan. Aku harus temenin dia. Enggak mas, aku nggak akan biarkan kamu pergi kemanapun. Kamu harus tetap temenin aku. Kenapa kamu jadi egois kayak gini sih Laila? Yuni butuh aku. Kamu pikir aku juga nggak butuh kamu mas? Aku butuh kamu mas. Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu jangan kemanapun. Kamu harus tetap di sini temenin aku. Kalau kamu sampai pergi, aku nggak akan segan-segan ya kasih tahu semua orang kalau kita ini sudah menikah. Nah gitu dong. Kita kan lagi honeymoon. Ngapain sih kamu masih mikirin Yuni? Maafin aku Yuni, aku nggak bisa nemenin kamu. Maafin ibu ya nak, ibu nggak bisa nelpon ayah kamu dan ibu nggak tahu ayah kamu di mana. Yang sabar ya Bu Yuni, waktu Pak RT nelpon suami kamu, katanya suami kamu lagi ada di luar kota. Padahal katanya mau nyusul, tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang belum juga datang. Serius Bu RT, kenapa Mas Faisal gak bilang apapun sama aku? Mas Faisal, kamu dari mana aja? Kenapa kamu tega ninggalin aku? Maafin aku Yuni, ada kerjaan yang nggak bisa aku tinggalin. Bu Yuni, Pak Faisal, kayaknya saya harus duluan deh. Saya permisi dulu ya. Iya Bu RT, terima kasih ya sudah nemenin saya. Iya sama-sama Bu Yuni, saya pamit dulu ya. Kamu tega mas, kamu mementingkan pekerjaan kamu dibandingkan aku dan juga anak kita. Kamu tenang dulu ya. Maaf, aku nggak bermaksud untuk mementingkan pekerjaan. Tapi kalau aku nggak lakuin itu, aku bisa dipecat Yuni. Padahal aku mengharapkan kamu mas. Aku melahirkan sendirian, gak ada yang nemenin aku. Iya, aku minta maaf. Sebentar ya, aku angkat telepon dulu. Halo, Laila, kenapa kamu nelpon aku? Aku kan udah bilang jangan telepon aku dulu. Halo mas, aku ada di depan rumah kamu. Apa? Ngapain kamu depan rumah aku? Kamu jangan gila ya Laila. Yuni bisa tahu. Apa maksud kamu mas? Siapa yang nelpon kamu? Ngapain dia ada di depan rumah kita? Itu bukan siapa-siapa kok.
Kamu jangan bikin aku curiga ya mas. Kalau kamu gak mau ngasih tahu aku bisa cek sendiri. Aduh gawat nih, jangan sampai Laila bikin masalah. Bisa gawat kalau Yuni tahu kalau aku sudah nikah lagi nih. Aduh. Maaf, Mbak siapa ya? Saya Laila, istrinya Mas Faisal. Hah, aku bisa jelasin ini semua Yuni. Tolong dengerin aku dulu. Jadi, kamu sudah menikah lagi, Mas. Kamu bahkan menikah di saat aku masih hamil. Bahkan ketika aku melahirkan, kamu pergi dengan perempuan ini. Ya jelas lah, kebetulan pada saat itu kita lagi honeymoon. Laila, tolong jangan buat suasana semakin kacau. Kenapa? Kamu marah mas? Seharusnya kamu cerita dong sama Yuni kalau kita ini memang sudah menikah. Apalagi sih yang harus kamu tutupi? Kita sudah menikah dan seharusnya kamu sudah menceraikan Yuni kan? Jadi kamu mau menceraikan aku mas? Kenapa kamu tega melakukan ini? Jawab jujur mas. Iya Yuni, aku awalnya akan ceraiin kamu ketika menikahi Laila. Kenapa mas? Kenapa kamu melakukan ini? Apa salah aku sama kamu mas? Ya jelas lah, karena Mas Faisal udah gak cinta lagi sama kamu. Bener itu mas, bener. Kamu udah gak cinta lagi sama aku. Iya, aku memang sudah gak cinta lagi sama kamu. Kamu bener-bener brengsek ya mas. Aku berharap kamu bisa mendapatkan ajab. Aduh, kenapa tiba-tiba jadi banyak petir kayak gini? Loh mas, kamu kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa tubuhku seperti ini? Tolong. Ini benar-benar ajab untuk kamu mas, karena kamu telah menyakiti hatiku. Terima kasih ya Bu RT, Pak RT. Kalian sudah banyak membantu saya. Kalian bahkan membantu saya mencarikan rumah baru. Ya sama-sama Bu Yuni. Ini juga bagian dari tugas saya sebagai ketua RT di komplek ini. Kalau ada warga yang butuhin, saya harus bantu. Bu Yuni, saya turut prihatin ya atas apa yang terjadi. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semua. Iya Bu RT, meskipun rasanya sangat sakit karena dihianati oleh suami sendiri, tapi saya harus bangkit. Ini demi putri kecil saya. Kalau butuh bantuan apapun jangan sungkan ya Bu. Iya Bu RT, sekali lagi terima kasih ya. Kejadian ini jadi banyak pembelajaran buat kita semua, terutama untuk para suami yang memang mau menikah lagi. Di agama memang tidak masalah jika pria memiliki lebih dari satu istri, tapi semua sudah ada ketentuan dan syaratnya. Jangan sampai suami menikah lagi tapi malah menelantarkan istri, bahkan menyakiti istri pertama. Aku setuju Bu. Seorang suami yang sudah menelantarkan istrinya, hidupnya pasti gak akan pernah tenang. Nah, ini patung batunya Pak Faisal. Gara-gara dia menyakiti hati istrinya, dia jadi batu. Aduh, selam juga ya. Makanya nih untuk para lelaki jangan suka menyakiti istrinya, apalagi sampai menikah lagi pas istrinya lagi hamil lagi. Aduh, jangan ya, nanti kena azab loh. Kalau emang mau menikah lagi, izin aja baik-baik sama istri pertamanya. Saya setuju. Uci, kamu lihat itu enggak? Masa patung batunya menangis sih? Oe, Pansip. Aduh, jangan-jangan patung batunya mau hidup lagi ya. Woi, Uci, jangan tinggalin saya. Kok malah ditinggalin sih saya?